Shalom saudaraku, selamat pagi. Bagaimana kabarnya di pagi yang indah ini? Apakah semuanya dalam keadaan sehat? Ada damai sejahtera? Haleluya. Mari kita berdoa bersama untuk menerima firman di pagi ini. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, betapa kami bersyukur untuk hari yang baru. Hari ini adalah hari Senin, permulaan dari pekan yang baru. Itu sebabnya kami rindu mendengar firman yang disampaikan kepada kami di pagi ini. Kami siap ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Tema renungan pagi ini yaitu berjaga dan berdoa. Matius 26 ayat 41 berkata demikian. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Nah saudara, ada suatu kata-kata indah sebagai berikut. If you only pray when you are in trouble, you are in trouble. Artinya saudara, jika saudara hanya berdoa ketika sedang mengalami masalah, saudara dalam masalah. Mirip pengalaman kita waktu sekolah dulu, bukan? Jika kita hanya belajar ketika hendak ujian, maka kita sedang dalam masalah besar. Kemungkinan besar nilai kita tidak akan memuaskan. Ketika kita belajar secara mendadak, istilah populernya sistem kebut semalam, maka kita tidak dalam keadaan yang benar-benar siap menghadapi ujian. Doa juga seperti itu, saudara. Doa bukan seperti alat ajaib yang akan menolong kita dalam situasi terdesak. Doa bukan seperti ban reserve yang hanya digunakan ketika dibutuhkan saja. Nah, saudara, baik sedang dalam masalah atau sedang tidak ada masalah, kita harus berdoa. Doa dinaikkan di tengah badai, tapi doa juga harus dipanjatkan ketika suasana tenang, menyejukkan. Doa dinaikkan di saat terjepit tak berdaya, tetapi doa juga dinaikkan ketika dalam keadaan aman, damai, dan tentram. Mengapa, saudara? Doa sejatinya bukan hanya untuk menghadapi masalah saja, tetapi doa juga untuk berjaga-jaga saat masalah datang. Bukankah Tuhan Yesus mengajarkan prinsip ini? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Nah saudara, mirip ketika kita harus belajar, baik ketika ada tes atau tidak. Tujuannya jelas, supaya kita siap jika ada tes dadakan. Nah saudara, amatilah bagaimana seorang atlet bisa memenangkan pertandingan. Seorang atlet akan mendisiplin dirinya untuk berlatih keras setiap hari. Bahkan walau pertandingan itu masih digelar tahun depan, mereka akan mempersiapkan diri seawal mungkin. Disiplin rohani juga seperti itu, saudara. Jika kita ingin menjadi pemenang kehidupan, maka doa mutlak dilakukan secara rutin. Doa akan membentuk otot-otot rohani kita menjadi lebih kuat, lebih tangguh, dan lebih tegar ketika badai datang
secara tiba-tiba, disitulah akan terlihat jelas bahwa doa-doa yang kita lakukan sebagai bagian dari disiplin rohani itu akan benar-benar menolong kita. Berdoa dan berjaga-jagalah, baik atau tidak waktunya. Nah, saudaraku, sekali lagi saya tutup dengan kalimat ini. If you only pray when you are in trouble, you are in trouble. Sekali lagi, jika saudara hanya berdoa ketika sedang mengalami masalah, saudara dalam masalah. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, firman-Mu mengingatkan kepada kami supaya kami selalu berdoa dan berjaga-jaga. Baik di dalam keadaan sedang tidak baik keadaannya, ataupun sedang dalam keadaan yang sangat-sangat baik, kami harus mempunyai kedisiplinan untuk berdoa. Karena doa laksana nafas rohani orang-orang percaya. Orang percaya harus senantiasa berdoa dalam segala situasi dan keadaan. Sama seperti manusia, selalu bernafas dalam keadaan bagaimana dan hari apapun, nafasnya tetap berjalan. Kalau tidak, maka akhirnya akan mati. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kepada kami. Ampunilah kalau kami hanya berdoa, kalau kami perlu saja. Dan tatkala kami tidak perlu, kami lalai untuk berdoa. Sekali lagi, firman-Mu menata hidup kami, supaya hidup kami ini senantiasa waspada dalam segala perkara, sehingga ketika terjadi problem yang mendadak datang, kami sudah tidak kaget dan kami akan senantiasa mengalami kemenangan. Segala pujian dan hormat kemuliaan nama-Mu, sertai dan berkati seluruh pendengar yang mendengar ini firman. Tanamkan ini firman di dalam loh hati mereka. Kalau ada yang masih sakit, ulurkanlah tangan Tuhan, menjamah dan menyembuhkan mereka semuanya. Terpujilah nama-Mu. Sepanjang hari ini aktivitas kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan sertai, jaga, lindungi, pelihara, dan berkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku. Selamat pagi dan sampai berjumpa esok hari. Shalom.